nggak sih kalian melihat buah yang bentuknya agak berbeda dari biasanya? Misalnya, ada jagung yang bijinya tidak sama rata, atau daun tanaman yang warnanya sedikit berubah dari bentuk normalnya. Perbedaan kecil seperti itulah sebenarnya muncul dari perubahan informasi genetik di dalam organisme. Perubahan inilah yang kita sebut sebagai mutasi. Tahukah teman-teman apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan acak pada DNA yang dapat menghasilkan alel baru, yaitu variasi dari sebuah gen. Jadi, tanpa mutasi, tidak akan ada keragaman sifat dalam suatu populasi. Namun, tidak semua mutasi bisa diwariskan. Hanya mutasi yang terjadi pada sel pembentuk gametlah, yaitu sel telur dan sperma yang dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Pada tumbuhan dan fungi, peluang mutasi diwariskan lebih luas karena banyak bagiannya dapat membentuk gamet atau struktur reproduktif. Sementara pada hewan, sebagian besar mutasi terjadi pada sel somatik atau sel tubuh biasa, sehingga mutasi itu hanya berdampak pada individu tersebut dan tidak diturunkan ke keturunannya. Mutasi yang terjadi pada individu atau organisme memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya perubahan materi genetik pada individu tersebut, perubahan yang terjadi bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki, dan apabila mutasi terjadi pada kromosom seks, maka perubahan yang ditimbulkan dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, mutasi itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu mutasi berdasarkan yang pertama materi genetiknya, kedua jenis sel yang mengalami mutasi, ketiga sifat genetiknya, keempat arah mutasinya, dan yang terakhir penyebab kejadiannya. Nah, semua jenis mutasi ini akan kita bahas satu persatu. Berdasarkan materi genetik yang mengalami mutasi, mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen atau yang disebut dengan mutasi titik merupakan mutasi yang terjadi pada susunan dan struktur basa nukleotida dalam molekul DNA. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat maupun tidak terlihat. Mutasi gen dapat dibagi lagi berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotidanya, yaitu yang pertama ada delesi dan insersi basa nitrogen, dan yang kedua substitusi atau penggantian basa nitrogen. Peristiwa delesi ataupun insersi dapat mengubah kerangka baca pesan genetik, sehingga disebut juga pergeseran kerangka atau frameshift mutation. Efek mutasi ini dapat mengakibatkan rusaknya protein yang dihasilkan. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen, sedangkan insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Untuk memahami perbedaannya, kita bisa memperhatikan kondisi gen normal dan kondisi gen setelah terjadi delesi atau insersi. Pada delesi terjadi pengurangan satu basa nitrogen, sedangkan pada insersi terjadi penambahan satu basa nitrogen. Selanjutnya yaitu substitusi basa nitrogen. Pada peristiwa substitusi terjadi penggantian satu nukleotida beserta pasangannya pada untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Substitusi ada dua macam, yaitu yang pertama transisi. Transisi yaitu substitusi basa dari golongan yang sama. Contohnya, purin adenin menjadi purin guanin, lalu ada primidin sitosin menjadi primidin timin. Selanjutnya ada transversi, yaitu substitusi basa purin menjadi primidin atau sebaliknya. Contohnya, awalnya purin adenin menjadi primidin timin, dan selanjutnya ada primidin sitosin menjadi purin guanin. Nah, untuk lebih memahaminya, pada transisi terjadi perubahan primidin sitosin menjadi primidin timin, atau purin guanin menjadi purin adenin. Sebaliknya, pada transversi terjadi perubahan primidin sitosin menjadi purin guanin dan purin adenin menjadi primidin timin. Selanjutnya yaitu substitusi berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Nah, substitusi basa nitrogen dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama ada silent mutation, yang kedua ada missense mutation, dan yang ketiga ada nonsense mutation. Silent mutation, yang mana substitusi basa nitrogen mengubah susunan kodon, namun tidak mengubah asam amino yang dihasilkan karena satu jenis asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Contohnya, gen normal bertuliskan TTC ditranskripsi menjadi AAG. Itu tandanya mengode lisin. Jika TTC bermutasi menjadi TTT, ditranskripsi menjadi AAA, tetap mengode lisin. Jadi, walaupun kodonnya itu berubah, asam aminonya tetap sama. Yang kedua ada missense mutation, yang mana substitusi menyebabkan perubahan satu asam amino dalam protein.
Hal ini dapat mengubah aktivitas enzim, mengubah fungsi protein, menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau bahkan mengganggu. Contohnya, TTC menjadi AAG. Mutasi TGC menjadi ACG. Nah, treonin ini memiliki fungsi yang berbeda, sehingga sifat proteinnya itu berubah. Mutasi salah arti itu terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama ada konservatif, dan kedua ada non-konservatif. Untuk konservatif, yaitu asam amino pengganti memiliki sifat mirip dengan asam amino asal, sehingga perubahan fungsi tidak terlalu besar. Yang kedua, non-konservatif, yaitu asam amino pengganti memiliki sifat berbeda jauh, sehingga mengubah fungsi protein secara signifikan. Yang ketiga ada nonsense mutation, yaitu mutasi ini mengubah suatu kodon asam amino menjadi kodon stop. Akibatnya, translasinya itu terhenti, rantai polipeptida menjadi lebih pendek, lalu protein yang dihasilkan umumnya tidak berfungsi. Contohnya, TTC menjadi AAG. Jika bermutasi, ATC itu menjadi UAG, maka translasi akan berhenti. Kemudian ada mutasi kromosom. Merupakan mutasi yang terjadi pada struktur atau jumlah kromosom, dan biasanya muncul akibat kesalahan pada proses meiosis. Mutasi kromosom berdasarkan strukturnya terdiri dari 5 jenis, yaitu delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Delesi terjadi ketika kromosom patah sehingga sebagian gen akan hilang. Duplikasi merupakan penggandaan suatu segmen DNA pada kromosom. Inversi terjadi apabila bagian kromosom patah di 2 titik lalu tersisip kembali dengan urutan terbalik. Inversi dapat bersifat parasantik bila patahan terjadi pada satu lengan kromosom, atau perisentik bila patahan terjadi pada 2 lengan yang berbeda dan sentromer berada di antaranya. Translokasi adalah peristiwa pindahnya potongan kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya, sehingga dapat membentuk kromosom baru. Peristiwa translokasi dapat menyebabkan sebagian gamet kekurangan gen dan dapat menimbulkan kemandulan atau bahkan kanker. Sementara itu, katenasi terjadi ketika ujung-ujung kromosom homolog saling menempel sehingga membentuk struktur melingkar. Selain perubahan struktur, mutasi kromosom juga dapat terjadi karena perubahan jumlah kromosom atau ploidi. Euploid adalah perubahan jumlah kromosom dalam bentuk penambahan atau pengurangan satu set genom secara utuh. Jenis euploid meliputi monoploid, diploid, dan poliploid. Organisme monoploid memiliki satu genom sehingga biasanya berukuran lebih kecil, kurang kuat, dan sering steril. Organisme diploid memiliki 2 genom seperti kebanyakan makhluk hidup. Poliploid adalah organisme yang memiliki lebih dari 2 genom, misalnya triploid atau tetraploid. Tumbuhan poliploid seringkali memiliki kemampuan tumbuh lebih baik dan karakternya lebih unggul, sedangkan hewan poliploid umumnya mandul. Poliploid dapat terbentuk melalui autopoliploid, yaitu penggandaan kromosom dari spesies yang sama, atau allopoliploid, yaitu penggandaan kromosom dari spesies berbeda, seperti pada pisang hasil persilangan Musa acuminata dan Musa balbisiana. Penyebab terjadinya mutasi atau mutagen dapat terjadi secara internal dan eksternal. Pada penyebab terjadinya mutasi secara internal dapat terjadi saat replikasi DNA. Saat DNA direplikasi, enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida satu persatu mengikuti pasangan basa. Kadang ia memasukkan basa yang salah atau terselip, sehingga terjadi sisipan atau penghapusan nukleotida dari rangkaian DNA. Yang kedua, dapat terjadi saat perbaikan DNA. DNA di dalam sel tidak selalu stabil. Setiap saat, DNA bisa mengalami kerusakan karena faktor kimia alami di dalam sel, seperti kehilangan basa, perubahan basa, kerusakan oksidatif, atau putusnya rantai. Untuk mengatasi hal ini, sel memiliki sistem perbaikan DNA. Namun, proses perbaikan ini juga dapat salah dan kesalahan tersebut justru berubah menjadi mutasi. Yang kedua, faktor terjadinya mutasi dapat terjadi secara eksternal. Hal ini dapat terjadi karena paparan sinar UV. Sinar UV membuat 2 basa timin saling menempel secara tidak normal.
ini membuat bentuk DNA menjadi bengkok dan tidak bisa dibaca dengan benar. Tubuh umumnya memperbaiki dengan dua cara. Yang pertama dengan perbaikan yang memotong bagian rusak lalu mengganti dengan yang baru. Cara perbaikan kedua dari tubuh yaitu dengan cara darurat. Enzim melewati kerusakan tapi sering salah masukkan basa. Pada hal ini, mutasi bisa muncul jika perbaikan tidak tepat. Yang selanjutnya, karena radiasi ionisasi. Radiasi ionisasi seperti sinar X memiliki energi tinggi yang mampu memutus helai DNA. Kerusakan ini sulit diperbaiki secara tepat sehingga sering menghasilkan delegasi atau perubahan basa pada struktur kromosom. Yang ketiga, faktor dari bahan kimia. Bahan kimia bisa merusak DNA dengan beberapa cara. Yang pertama dengan adek bahan kimia menempel pada basa DNA. Yang kedua, karena alkilasi mengubah bentuk basa dengan menambahkan gugus kimia. Yang terakhir, interkalasi bahan kimia menyalip di antara pasangan basa. Kerusakan ini membuat DNA salah dikenali oleh polimerase sehingga basa dipasangkan dengan salah atau membuat helix berubah posisi, terjadi framing shift, basa jadi hilang atau bertambah. Selanjutnya, faktor mutasi dari pihak mutagen biologi. Beberapa virus memasukkan materi genetiknya ke dalam DNA sel inang. Ketika virus masuk, ia bisa memotong DNA, menyisipkan dirinya, atau menonaktifkan gen penting, misalnya gen pengendali pertumbuhan. Ini disebut dengan insertional mutagenesis. Pada mutagen biologi ini dapat terbentuknya rekayasa genetika. Selanjutnya itu ada konsep laju mutasi per gen per generasi. Poin yang pertama ada laju mutasi cenderung rendah pada tumbuhan dan hewan. Nah, pada poin pertama itu menunjukkan bahwa pada organisme eukariota kompleks seperti tumbuhan dan juga hewan, laju mutasi per gen per generasinya umumnya cenderung sangat rendah. Hal ini penting karena mutasi adalah perubahan acak dan laju yang rendah ini mengindikasikan adanya sistem perbaikan DNA yang efisien untuk menjaga stabilitas genom. Laju yang rendah ini memungkinkan spesies untuk mempertahankan informasi genetik yang penting. Selanjutnya, untuk yang poin kedua, itu hanya mutasi pada garis keturunan sel yang menghasilkan gamet atau sel geminal yang dapat diteruskan kepada keturunannya. Jadi, kita harus bisa membedakan antara mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik itu terjadi pada sel tubuh dan tidak akan diwariskan. Sebaliknya, mutasi yang terjadi pada sel germinal yaitu sel-sel yang akan membentuk gamet, sperma atau ovum yang relevan secara evolusioner karena mutasi inilah yang dapat diteruskan dan mempengaruhi keturunan. Jadi, meskipun banyak mutasi terjadi, hanya mutasi pada garis keturunan yang penting bagi evolusi. Untuk poin yang ketiga, sebagian besar mutasi yang mengubah fenotip kecil kemungkinannya memperbaiki fenotip yang sudah sesuai dengan lingkungan dan bahkan cenderung sedikit membahayakan. Nah, jadi untuk poin ketiga itu menjelaskan efek mutasi pada sifat organisme atau fenotip karena seleksi alam telah menyempurnakan banyak gen selama jutaan tahun. Sebagian besar perubahan acak atau mutasi pada gen-gen ini justru tidak bermanfaat atau merugikan. Mutasi yang memperbaiki fenotip yang sudah teradaptasi dengan baik sangat jarang. Ini menguatkan konsep bahwa mutasi menyediakan variasi, tetapi seleksi alamlah yang menyaring variasi tersebut, mempertahankan gen yang ada dan menyingkirkan sebagian besar mutasi baru yang merugikan. Dan yang terakhir, yaitu poin keempat, rata-rata laju mutasi pada tumbuhan dan hewan adalah sekitar 1 mutasi dalam setiap 100.000 gen per generasi. Namun, prokariota umumnya memiliki rentang generasi yang pendek sehingga mutasi dapat dengan cepat. Dampak mutasi dapat dibedakan berdasarkan tingkatnya.
dampak mutasi di tingkat molekuler, dan dampak mutasi di tingkat organisme. Pada dampak mutasi di tingkat molekuler, yaitu perubahan urutan asam amino. Nah, mutasi terjadi pada DNA, dan DNA adalah kode untuk membuat protein. Kalau satu basa DNA berubah, urutan asam amino dalam protein bisa ikut berubah. Asam amino ini ibarat susunan batu bata. Kalau susunan berubah, bentuk sifat protein bisa ikut berubah. Yang kedua, berdampak pada fungsi protein. Protein bekerja berdasarkan bentuk 3 dimensi. Jika mutasi mengubah asam amino penting, maka yang terjadi lipatan protein tidak sempurna. Protein menjadi rapuh atau tidak bisa menempel pada molekul lain. Akibatnya, protein tidak bisa menjalankan tugasnya. Misalnya, enzim menjadi tidak bisa mempercepat reaksi atau reseptor tidak dapat mengenali sinyalnya. Yang ketiga, tidak terbentuknya protein sama sekali. Beberapa mutasi menyebabkan munculnya stop codon terlalu cepat, urutan bacaan bergeser total, atau mRNA menjadi rusak. Jika ini terjadi, protein seharusnya disintesis menjadi sangat pendek, tidak lengkap, atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Tanpa protein ini, fungsi sel bisa terganggu. Yang kedua, dampak mutasi pada tingkat organisme. Yang pertama, mutasi netral. Tidak berpengaruh karena terjadi pada intron, daerah non-coding, atau berupa mutasi sinomin, sifat organisme tetap normal. Yang kedua, mutasi merugikan. Mutasi bisa mengganggu kerja protein penting. Jika protein yang rusak berperan dalam proses penting, maka muncul penyakit atau kelainan. Contohnya, kelainan hemoglobin, gangguan metabolisme, dan penyakit genetik bawaan. Yang ketiga, mutasi menguntungkan. Mutasi seperti ini akan diteruskan ke generasi selanjutnya dan menjadi bahan baku evolusi dan seleksi alam, membuat organisme lebih tahan terhadap penyakit dan memberikan kemampuan baru atau memperbaiki peluang bertahan hidup. Selanjutnya ada hotspot mutasi. Jadi, hotspot mutasi secara esensial adalah segmen DNA yang menunjukkan frekuensi mutasi secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah DNA lainnya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk kerentanan lokal pada struktur DNA yang rentan terhadap kesalahan selama proses replikasi, atau disebabkan oleh aktivitas elemen transposable atau sering kita sebut dengan gen melompat. Menariknya, mutasi skala besar seperti duplikasi gen seringkali bersumber dari hotspot ini, akibat kesalahan selama meiosis atau aktivitas elemen transposable tersebut. Mengapa hotspot ini penting? Karena dengan menambah variasi genetik secara cepat di area gen yang vital, mereka berpotensi besar untuk mendorong proses adaptasi evolusioner. Namun, juga dapat menjadi pemicu utama munculnya penyakit genetik. Selanjutnya ada perbedaan laju mutasi antar organisme. Yang pertama, laju mutasi berbeda antar organisme tergantung tipe genom, siklus, dan mekanisme perbaikan DNA. Yang kedua, virus RNA seperti HIV memiliki laju mutasi yang tinggi akibat ketiadaan mekanisme perbaikan pada genom RNA dan siklus hidup yang pendek, sekitar 2 hari. Yang ketiga, ada prokariota memiliki laju mutasi yang rendah, namun cepat melipat gandakan keturunan sehingga variasi muncul cepat secara populasi. Yang terakhir, ada tumbuhan dan hewan memiliki laju mutasi yang rendah, tetapi dengan generasi yang lebih lama, mutasi baru akan lebih jarang terjadi dibandingkan organisme dengan generasi yang pendek. Selanjutnya itu ada keseimbangan mutasi seleksi. Jadi konsep ini itu menggambarkan sebuah kondisi stabil
di mana laju munculnya mutasi baru dalam suatu populasi setara dengan laju seleksi alam yang menyingkirkan mutasi-mutasi berbahaya tersebut. Menariknya, banyak mutasi yang merugikan itu bersifat resesif, yang berarti mutasi tersebut dapat tersembunyi dengan aman di dalam individu heterozigot, yaitu yang membawa tanpa menunjukkan efek fenotip yang jelas. Sebuah contoh klasik dari fenomena adalah penyakit genetik seperti fenilketonuria atau PKU. Nah, di sini meskipun seleksi alam secara aktif menghilangkan individu homozigot yang terkena, frekuensi allele resesif penyebab penyakit tetap dipertahankan dalam populasi karena adanya mutasi baru yang terus terjadi. Singkatnya, keseimbangan dinamis ini memegang peranan krusial dalam memelihara keragaman genetik dalam populasi, sembari mencegah akumulasi gen-gen yang merugikan secara berlebihan. Berikut ada contoh-contoh mutasi. Yang pertama itu ada sickle cell anemia atau mutasi missense. Nah, pada sickle cell anemia itu terjadi perubahan pada satu basa nukleotida yang menyebabkan amino asid valin menggantikan glutamat pada rantai hemoglobin. Nah, mutasi ini itu mengubah struktur hemoglobin sehingga menyebabkan sel darah merah berbentuk sabit. Akibatnya, sel darah merah menjadi kaku dan dapat menyumbat aliran darah. Selanjutnya itu ada cystic fibrosis atau FRAMESIF atau deletion. Jadi mutasi ini tuh berupa penghapusan satu atau beberapa basa pada gen yang mengkode protein CVTR, menghasilkan perubahan kerangka baca sehingga protein yang dihasilkan tidak berfungsi dengan baik. Nah, penyakit ini itu menyebabkan gangguan pada kelenjar lendir dan juga keringat. Selanjutnya, nomor 3 itu ada dimer-timin akibat UV. Jadi, sinar ultraviolet menyebabkan dua basa timin yang berdekatan pada DNA saling berikatan. Nah, dimer ini itu mengganggu proses replikasi dan juga transkripsi DNA. Kerusakan ini dapat menyebabkan mutasi jika tidak diperbaiki oleh mekanisme perbaikan DNA. Selanjutnya, untuk poin yang keempat itu ada Down syndrome. Jadi, Down syndrome itu terjadi adanya penambahan kromosom 21 sehingga individu itu memiliki 3 salinan kromosom tersebut. Nah, kondisi ini menyebabkan kelainan fisik dan gangguan perkembangan intelektual, serta merupakan contoh mutasi kromosom numerik. Terakhir, itu ada mutasi pada proto-onkogen. Jadi mutasi pada proto-onkogen menyebabkan proto-onkogen itu berubah menjadi onkogen yang aktif secara terus-menerus, mengakibatkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan juga menyebabkan terjadinya kanker. Mutasi ini dapat berupa substitusi, delesi, atau amplifikasi gen. Peran mutasi dalam evolusi. Yang pertama, berperan dalam menambah variasi genetik baru. Mutasi yang menghasilkan alel-alel baru sebelum tidak dimiliki populasi. Penambahan variasi ini sangat penting karena memperluas ragam sifat yang tersedia, sehingga seleksi alam dapat bekerja memilih individu dengan keunggulan tertentu. Jika mutasi tidak terjadi, populasi hanya bergantung pada pengecekan alel yang sudah ada, sehingga keragaman genetik dalam jangka panjang akan berkurang. Yang kedua, berperan dalam menjadi sumber adaptasi. Mutasi dapat menjadi dasar munculnya kemampuan beradaptasi. Pada mutasi tertentu yang muncul perubahan fenotip sehingga organisme lebih mampu bertahan atau bereproduksi. Bila perubahan tersebut memberikan keuntungan, mutasi itu akan dipertahankan dan jumlahnya meningkat melalui proses seleksi alam. Misalnya, mutasi yang menyebabkan bakteri tahan terhadap antibiotik, kemudian terseleksi dan menyebar dalam populasi. Yang ketiga, berperan dalam menghasilkan pola evolusi jangka panjang. Dalam rentang waktu evolusi yang panjang, mutasi yang terus bertambah akan menimbulkan perbedaan genetik antar populasi.
Perbedaan ini dapat berkembang menjadi terbentuknya spesies baru, terutama ketika populasi terpisah dan menghadapi tekanan seleksi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mutasi berperan sebagai penggerak utama munculnya keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya itu ada mekanisme perbaikan data. Nah, pertama ada mismatch repair yang bertugas memperbaiki kesalahan pemasukan bahasa yang terjadi saat replikasi DNA. Nah, sistem ini itu bekerja seperti korektor, yaitu mengenali pasangan bahasa yang tidak sesuai, kemudian memotong segmen yang salah, dan menggantinya untuk memastikan akurasi salinan DNA. Yang kedua, itu ada nucleotide excision repair yang berfokus pada penghapusan kerusakan struktural atau distorsi helix, seperti dimer-timin yang sering disebabkan oleh paparan sinar UV. Dalam proses NIR, segmen DNA yang rusak akan dipotong, diikuti dengan DNA polimerase yang mengisi celah tersebut, dan DNA ligase menyambungkannya kembali, sehingga NIR secara efektif menjaga stabilitas genom kita dari ancaman faktor-faktor eksternal. Selanjutnya, ada salah satu jalur perbaikan utama, yaitu Base Excision Repair atau BER, yang berfungsi krusial untuk memperbaiki basa DNA yang rusak, seringkali diakibatkan oleh paparan radikal bebas. Nah, proses ini diawali dengan kerja enzim glikosilase yang menghapus basa yang rusak, diikuti oleh pemotongan rantai DNA di lokasi kerusakan tersebut. Setelah pemotongan, DNA polimerase dan ligase kemudian berperan sebagai tim perbaikan. DNA polimerase akan mengisi celah kosong dan DNA ligase akan menyambungkan kembali ujung-ujung rantai DNA yang telah diperbaiki hingga kembali menjadi rantai yang utuh. Nah, singkatnya, mekanisme ini menunjukkan bagaimana berbagai enzim termasuk DNA polimerase, ligase, endonuklease, dan glikosilase bekerja secara terkoordinasi untuk mempertahankan integritas dan stabilitas materi genetik kita.